Oke, lanjut lagi ke episode berikutnya. Ini bukan episode podcast sih. Maksudnya ini untuk ngisi seling-seling daripada nggak upload video di YouTube yang baru muncul ini. Kita sering upload video ya, short juga, terus video juga, biar algoritmanya tercipta gitu, algoritma nama. Jadi akan ikut alur. Maksudnya yang viral-viral terus tambah tag juga. Oke, berikutnya aku mau isi ngobrol-ngobrol kali ini. Dikit sih, cuma 2-3 menit, tapi nggak apa, yang penting ini belum pernah ada, tidak akan membosankan. Oke, konnichiwa, pembawa ohayou gozaimasu, assalamualaikum, Caps. Salah, itu baru panggilan baru sih. Caps semua dimanapun Anda berada. Caps adalah calon bintang, kalian semua juga calon bintang. Oleh Caps, oke Caps, kali ini aku mau bilang, bukan mau ngomong tentang bahasa Jepang. Ngomong tentang bahasa Jepang yang juga agak penting. Aku pernah, ini pengalaman aku sendiri ya, aku jadi bukan debat maksudnya saling berbagi informasi, tapi dia ngeyel banget tentang apa yang aku tahu, tentang apa yang aku sampaikan, biar dia juga ikut. Jadi ada orang Indo juga, udah lama lah, 10 tahun apa 5 tahun lebih lah pokoknya tinggal di Jepang, dan dia selalu berdebat sama aku. Bukan berdebat sih, dia ngajak berbagi informasi. Ada sesuatu itu tentang Anata Warui. Pasti bingung kan, Anata Warui bukan. Jadi ini juga penting untuk kalian semua yang ada di Jepang. Aku sih nggak terlalu bisa bahasa Jepang, tapi aku punya tips ini yang sangat penting, dan ini diakui juga orang-orang Jepang, dan aku juga tahu dari orang Jepang tentang Anata Warui. Jadi saat kita orang asing itu ngomong bahasa Jepang selalu ada Anata. Itu sebenarnya Anata itu Warui. Maksudnya bukan Warui tidak baik, tapi Warui digunakan saat kondisi tertentu bagi orang Jepang. Nah, saat aku bilang Anata gak usah dipakai lah. Jadi kita waktu awalnya itu bilang, kamu ngomongnya Anata itu kata Anata itu gak usah dipakai. Sebenarnya sih malah Warui. Dia malah marah. Kamu so tahu? Saya tahu Anata malah tidak Warui. Yang Warui itu omae, atau katanya teme, atau apa. Bukan maksud itu, bukan berarti Anata itu Warui dalam arti kata tidak sopan, tapi dalam kondisi tertentu orang Jepang boleh gunakan kata Anata. Dia masih nggak ngerti, dia taunya keigode, atau misalnya dengan bahasa Jepang formatnya totamego, atau bahasa Jepang yang selengian atau pergaulan biasa. Katanya enggak, kalau kimi Anata itu masih oke. Kalau omae, aku bingung banget jelasin gimana. Aku berpikir udahlah, dan aku punya jawabannya. 3 alasan kenapa Anata jangan digunakan dalam Anda ngobrol sama orang Jepang. 1, alasannya biar kamu ngomongnya seperti orang Jepang. Tahu nggak, teman Jepang aku ngomong, kalau misalnya dengar orang ngomong Anata, dia kupingnya kayu karena kayu itu gatel. Jadi dia bilang sendiri ke aku, Anata kotoba iwanaku te iyo, maksudnya gak usah dipakai padahal. Nah, dari situ aku mikir, oh iya. Dan terus ada satu YouTuber juga yang hebat luar biasa bilang, jangan kata Anata, banyak kata kamu atau Anata tapi tidak dipakai di Jepang. 1 alasannya. Jadi kalau kita sering ngomong Anata, orang Jepang yang dengar gitu katanya gatel. Jadi nggak usah dipakai Anata iwanaku te iyo. Dan kedua, kenapa Anata itu kata yang paling sopan dari kata arti bahasa Jepang, kata bahasa Jepang yang paling sopan dari kata kamu itu malah tidak dipakai sama sekali. Karena sebenarnya dipakai hanya untuk saat-saat yang berbeda dalam perebut Warui. Maksudnya Warui itu perselisihan, atau adu argumen, atau kamu salah terus, atau udah gimana pun diskusi sodang ya, atau diskusi sodang tetap masih tidak puas, itu baru gunakan Anata. Itu ekspresi dari kekecewaan yang udah soganai lah, atau udah percuma pun gak akan. Misalnya ada 2 kalimat ya, yang satu menggunakan Anata, yang satu nggak pakai Anata. Misalnya sudah sodang, udah apa-apa, udah berdiskusi apa, akhirnya dia bilang kimete iyo atau kimete kudasai. Itu kan termasuknya lembut ya.
Kimete itu artinya silahkan putuskan. Kudasai silahkan, kimete itu putuskan. Nah, saat kita ngomong pakai kimete kudasai, saat setelah berdebat, saat setelah diskusi, itu oke, nggak apa-apa. Jadi mestinya walaupun cuma kimete iyo agak tidak terlalu sopan, tapi karena sama teman misalnya, atau sama pekerja, atau sama rekan kerja, itu nggak apa. Tapi kalau udah pakai anata, bedakan. Dan orang Jepang hanya orang Jepang yang ngerti. Kalau orang gaijin atau orang asing kadang nggak ngerti, masih dipakai anata. Jadi saat terakhir itu, saat setelah sodang selesai itu, kalau Anda bilang misalnya kimete kudasai atau kimete iyo, itu udah oke. Jadi semuanya udah clear dan saya serahkan ke kamu, silahkan keputusan. Tapi kalau ada anatanya, itu ada tanda kutip, saya tidak puas dengan ini, saya masih belum 100% oke. Anata kimete iyo, anata kimete kudasai, itu perbedaannya. Dan yang paham sama orang Jepang. Kalau misalnya dibilang gimana caranya, ya udah nanti suatu waktu Anda tanya aja ini ke orang Jepang, ke tempat kerja Anda atau teman-teman Anda. Anata kimete iyo sama kimete iyo, itu bedanya apa? Dan yang ketiga alasannya anata jarang dipakai karena apa? Misalnya kita baru ketemu orang pertama, kalau orang asing kan bilang anata no namae wa dari desu ka, atau anata no namae wa nan desu ka. Itu adalah ekspresi dari misalnya kita sama Pak D ya, Pak D sama polisi, Pak D anata, nah itu udah berarti ada suatu kerenggangan terhadap putusan. Tapi kalau teman, apalagi baru kenal, pengen akrab, tidak boleh. Kalau musuh atau pernah bertengkar atau gimana, atau baru pertama ketemu lagi udah lama yang pernah berselisih, itu oke anata. Tapi kalau misalnya itu nggak usah. Jadi tidak ada orang Jepang yang pakai anata di awal pertemuan walaupun perkenalan. Tuh kan, oh namae wa dari desu ka, langsung pakai, tanya siapa tuh, oke jadi oke jadi sang, siapa namanya lupa lagi, atau Miyaka, ada siapa itu, mereka orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia. Tanya pertama ketemu nggak ada anata no, namanya langsung namae wa dari desu ka, atau oh pakai penghargaan, oh namae wa dari desu ka atau nan desu ka. Tidak boleh pakai anata. Dan yang keempat, ini alasan keempat ya, saat kau bicara dengan orang Jepang di mana-mana tidak ada itu anata, nggak ada. Walaupun misalnya baru ketemu langsung gomenasai, oh daijoubu desu ka, nggak ada kata anata atau kamu, kecuali udah tahu nama itu langsung namanya. Bahkan kalau udah tahu namanya pun anata nggak pernah dipakai loh. Dan misalnya baru sacho atau arahito ya, misalnya bahasa Indonesia petinggi di pabrik atau pekerjaan Anda, itu misalnya baru ketemu, mereka kan orang baik ya, maksudnya orang yang mendidik atau memberi contoh pada anak buahnya, tidak jelek-jelek lah. Baru ketemu misalnya, tolong lihat ini, tolong saya pinjam itu dia tidak pernah pakai anata, langsung tas date, nggak ada anata, kesini kita nggak ada, nggak ada kata anata gitu. Malah kadang-kadang dia masih nanya misalnya, ini punya siapa, korek dari no, nggak ada anata no, nggak ada. Jadi langsung minjem, sukate iska, sukate yo, oke. Jadi boleh dipakai. Kayak gitu deh. Aku juga nggak terlalu bisa bahasa Jepang, aku suka dan tapi tolong ada 4 alasan itu yang bisa membuktikan bahwa anata jangan dipakai di dalam percakapan bahasa Jepang, karena anata itu warui bukan warui, maksudnya dalam kondisi-kondisi yang kurang baik baru digunakan anata. Ada tujuannya anata itu. Oke, demikian aja. Ini 10 menit, jadi tadi aku ngomong 3 menit, tapi aku butuh memberikan penjelasan luar biasa. Jangan seperti teman aku malah marah-marah, kamu sok tahu katanya anata itu paling halus, sebelumnya sesudahnya baru kimi, baru omai, baru teme, baru kesana. Tidak ya, maksud aku bukan seperti itu. Semoga Anda mengerti. Kalau belum paham, komen, tanya orang Jepang, terus kasih tahu aku kalau misalnya aku salah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam caps, calon bintang sukses.